Salam, berjumpa kembali bersama saya dalam program Sarapan, Sapaan Para Rohaniwan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Betul tidak? Tetapi yang jadi persoalan adalah bahagia seperti apa? Kita tahu bahwa dunia ini mengajarkan kebahagiaan atau bahagia itu kalau kita memiliki segalanya. Seperti paras yang cantik, ganteng, punya kekayaan, punya pangkat, punya nama, dan sebagainya. Apakah sama dengan firman Tuhan tentang kebahagiaan dengan pandangan dunia? Alkitab berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Oh, ternyata tidak. Ternyata orang miskinlah yang berbahagia atau diberkati. Wow, kenapa orang miskin? Apakah Tuhan Yesus ingin menyenangkan hati orang miskin? Sebentar dulu, jemaatnya dikasih Tuhan. Kalau kita hanya baca sekilas, pikiran kita, kata miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta, pangkat, nama, dan sebagainya. Mari kita lihat, ternyata kata miskin di sini mengatakan Petokoito pneumati atau poor in the spirit. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin dalam roh atau miskin rohani. Orang dunia memiliki pandangan kebahagiaan secara lahiriah, tetapi berbeda dengan Alkitab. Sebuah gambaran mengenai kondisi batiniah seseorang, yaitu orang-orang percaya. Dilukiskan di mana orang percaya yang hidup di dalam kehendak Allah. Dikatakan juga bahwa di situ mengatakan bahwa orang yang sudah selamat, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca Mazmur pasal yang pertama, memberikan gambaran dalam Perjanjian Lama mengenai orang-orang yang berbahagia adalah orang yang menunjukkan sifat dasarnya melalui hal-hal yang dilakukan, yaitu melakukan hukum Taurat. Demikian juga dalam ucapan bahagia ini, ya, terutama sejumlah janji kepada perseorangan, melainkan melukiskan ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali. Yang miskin atau miskin rohani, mereka yang sudah menyadari kemiskinannya, dirinya di dalam hal-hal rohani, dan membiarkan Kristus memenuhi kebutuhan rohaninya. Karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Lawan dari miskin adalah sombong rohani. Kalau kita sudah merasa kaya, maka kita tidak mungkin merindukan, membiarkan Kristus memenuhi kita. Berbahagialah kita yang merindukan hal-hal yang rohani. Demikianlah renungan sarapan pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.